Di antara hal yang selalu dipersiapkan oleh para ulama kita sebelum datang bulan suci Ramadan, terutama di bulan Sya'ban, adalah bagaimana mereka mengkaji kembali, membuka kembali lembaran-lembaran kitab-kitab mereka, mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini beribadah kepada Sang Pencipta, dan beribadah kepada Sang Pencipta tidak hanya sekadar melakukan ibadah begitu saja, tapi kita harus melakukannya berdasarkan apa yang Allah inginkan. Kita melakukannya berdasarkan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengetahuinya kalau kita tidak mempelajari hal tersebut? Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, penyusun kitab Sahih Al-Bukhari, beliau menyusun atau menuliskan satu bab khusus Bapak Ibu. Beliau katakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab pembahasan tentang wajibnya berilmu sebelum berkata dan berbuat. Dalam persoalan agama, sebelum beramal ibadah harus diilmui dulu. Salat, bagaimana bertakbir, bagaimana Nabi bertakbir. Jangan kita sembarang datang Allahu Akbar. Atau ada juga yang Allah dan sebagainya. Bagaimana Nabi bertakbir? Kita harus tahu bagaimana Nabi bertakbir. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita sesuai dengan apa yang Nabi lakukan, dan itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saya yang katakan itu, tapi Allah firmankan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi datang dengannya maka ambillah, contohilah, dan apa yang Nabi tidak lakukan, Nabi larang, maka tinggalkanlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang benar-benar berharap berjumpa dengan perjumpaan terbaik bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Amal soleh, kata para ulama, yaitu amal yang sesuai dengan apa yang Nabi SAW contohkan kepada kita. Bagaimana beliau bertakbir, bagaimana beliau ruku, bagaimana beliau i'tidal, bagaimana beliau sujud. Kenapa sampai ada yang terjadi seperti ini? Karena kita tidak mempelajari bagaimana tata cara Nabi sholat. Puasa pun demikian. Bagaimana Nabi sahur, bukan ketika sahur. Bagaimana keseharian Nabi selama berpuasa. Ada orang dari habis sholat subuh sampai mau buka puasa tidur terus. Subhanallah. Jadi dia bangun itu cuma untuk sholat zuhur, tidur lagi. Sholat asar bangun, tidur lagi. Nanti mau buka puasa, tiba-tiba dia bangun. Subhanallah, betapa melelahkan puasaku hari ini. Subhanallah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, adalah hadis yang lemah, bukan hadis yang kuat. Seandainya tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, maka kita akan tidur terus.